Lalu gimana ya kita mau berbagi dengan orang lain? Toh buat diri kita aja tuh nggak cukup gitu loh Ustadz. Apakah bukankah lebih baik itu membagi kepada diri sendiri daripada orang lain? Itu gimana itu Ustadz? Nah, jadi begini, ini yang perlu harus kita berikan literasi ya kepada masyarakat kita, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan peluang sangat banyak sekali. Ada banyak jalan. Jadi kita lihat irinya, ini yang sangat positif ini ya, irinya orang-orang miskin terhadap orang kaya, bukan iri karena orang kaya punya harta, bukan, tapi iri mereka bagaimana mereka juga bisa beramal. Iya benar. Beramal. Infak itu orang yang membelanjakan hartanya, misalnya bukan dalam proyek kebaikan, itu juga disebut dengan infak, tapi itu tidak berpahala itu. Tapi justru akan menambah kerugian kalau dia mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kejelekan. Itu juga Kafa kayak gitu. Bagi orang yang memiliki harta yang cukup, misalnya seperti emas, maka yang dikeluarkan berupa barangnya Ustadz ya. emasnya. Berarti emasnya yang juga diberikan. Atau hartanya. Kalau emasnya berarti berupa uang, boleh ya Ustadz ya? Boleh, jadi tidak harus emasnya, jadi bisa juga hartanya, karena kan emas itu adalah merupakan alat tukar. Nah, alat tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi menjumpai Doa Istiadat Semua bersama Roro, dan edisi hari ini edisi spesial podcast talk show bersama Ustadz Mudhar Baik ya, sebagai pembina Yayasan Al Hidayah Sumeneb Tretan, dan ini merupakan edisi kedua ya bersama beliau dengan tema Ramadan, amalan istimewa di bulan Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Tretan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, insyaallah. Iya, selamat pagi. Gimana keadaannya Ustadz, masih sehat? Alhamdulillah sehat selalu, insyaallah. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan sampai tuntas ini, insyaallah. Iya betul. Baik Tretan, kita hari ini bersama Ustadz Mudhar Baik yang akan melanjutkan sesi yang belum rampung kayak gitu ya, dengan tema amalan ibadah dan juga istimewa di bulan Ramadan yang belum sempat kita tuntaskan ya Ustadz ya. Itu gimana Ustadz kelanjutannya kayak gitu ya? Jadi kalau pada podcast yang pertama itu yang kita ungkapkan itu lebih pada amalan-amalan yang memang merupakan bentuk kesolehan pribadi kita, ya, kesolehan pribadi kita, di mana amal-amal soleh yang kita lakukan yang merupakan membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Tetapi memang Islam ini membentuk kita tentunya bukan hanya menjadi pribadi soleh pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Nah, makanya ada hablum minallah, ada hablun minannas. Nah, yang perlu kita pertajam hari ini adalah hablum minannasnya, Pak. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, karena memang kalau kita perhatikan baik ayat-ayat dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, memang itu selalu bergandengan. Ya, amal-amal soleh yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hubungan kita dengan manusia, itu selalu itu digandengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyifati hamba-hambanya yang soleh itu, kata Allah Taala, mereka itu orang-orang yang qalilun minal laili ma yahjaun. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Ya, mereka berdiri, mereka sholat, mereka baca Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada puncaknya di waktu sahur, mereka banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, karena memang waktu sahur ini waktu-waktu yang istijabah ya, termasuk waktu yang istijabah. Nah, setelah Allah Taala menyebutkan dua hal besar tadi, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka, ya, orang-orang soleh itu mereka selalu menyisihkan dalam harta mereka, mereka tidak pernah melupakan untuk mereka bagikan. Jadi berbagi dengan semua orang yang membutuhkan, tentunya as-sa'il, baik yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang ada orang-orang yang memang mereka sebenarnya berhak ya, tetapi mereka nggak mau minta. Nah, itu tentunya menjadi fokus perhatian kita untuk kita berbagi dengan mereka, Pak. Nah, jadi ini yang kedua yang harus kita pertajam, dan merupakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang utama ini di bulan Ramadan yang penuh barakah, dan begitu juga di bulan-bulan yang lain.
insyaallah. Apa namanya, ini kalau kita bergurau gitu ya, tapi ini bermanfaat, gitu, bermanfaat dan insya Allah memberikan inspirasi. Jadi laksana orang bertasbih Pak, Mbak ya, bertasbih, memegang subha itu, bertasbih ini kan yang biasa yang kita lakukan tentunya ya kita putar ke belakang, putar ke dalam Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, sekarang ini tasbihnya kita putar keluar. Putar keluar, jadi pengeluaran ini, Pak. Nah, jadi kalau ini pemasukan ya untuk mengisi rohani kita, mengisi jiwa kita ini dengan amal-amal soleh. Nah, sekarang tasbihnya kita putar keluar gitu. Dan ini tentunya agak sulit gitu ya, agak sulit kita memutar tasbih ini keluar gitu loh, yaitu berupa pengeluaran-pengeluaran yang harus kita keluarkan dari harta kita, dari apa yang kita miliki, dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kemudian berbagi dengan sesama kita. Baik Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari pendengar Ustadz. Lalu gimana ya, kita mau berbagi dengan orang lain, toh buat diri kita aja tuh nggak cukup gitu loh Ustadz. Apakah bukankah lebih baik itu membagi kepada diri sendiri daripada orang lain? Itu gimana itu Ustadz? Nah, jadi begini, ini yang perlu harus kita berikan literasi ya kepada masyarakat kita, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan peluang sangat banyak sekali. Ada banyak jalan yang bisa kita jalankan, yang bisa kita lakukan. Jadi di situ ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, dan ada yang namanya zakat. Ini secara substansi memang antara satu dan yang lain ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita pahami. Nah, ini yang saya katakan, kita perlu terus melakukan literasi ini kepada diri kita dan kepada masyarakat kita. Baik, kita awali dari yang pertama dulu, infak. Nah, infak ini berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat itu kan memang ada ketentuannya. Siapa yang wajib untuk berzakat? Mereka adalah orang yang punya ketentuan minimal dari harta yang dia miliki, sehingga dia nantinya lahir padanya kewajiban untuk berzakat. Itu ada ketentuan minimalnya. Nah, berbeda dengan infak. Nah, kalau infak ini, Mbak, ini nggak ada ketentuan minimalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi mereka, orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam dua keadaan. Fis-sarra, dalam keadaan melarat, dalam keadaan seret, ya, fis-sarra dalam keadaan leluasa, wad-dharra, dan dalam keadaan melarat, seret. Jadi walaupun kita ini tidak punya yang mau kasih ke orang, yang kita akan makan sendiri, ini kita serba kekurangan. Nah, di situ tetap ada kita terpanggil untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi infak ini dilakukan dalam dua keadaan itu, baik dalam keadaan kita leluasa maupun kita dalam keadaan seret. Jadi harta ini logikanya begini, Pak. Jadi logikanya orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, harta kita itu seperti halnya kalau kita habis nyuci pakaian, Pak. Kita habis nyuci pakaian, kita peras, kemudian kita jemur, kan begitu. Nah, ketika kita peras sekuat tenaga kita pun, itu setelah kita jemur, misalnya kita ambil kembali, kita peras kembali, itu masih ada yang netes. Iya, betul. Itu harta seperti itu, masih ada yang netes. Jadi mustahil kalau kemudian harta kita sudah nggak ada semuanya. Itu enggak. Jadi insya Allah masih ada. Ya, dan harta ini semakin dikeluarkan, dia semakin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak akan pernah habis harta kita ini. Allah Ta'ala terus akan memberikannya. Nah, itu yang pertama, infak. Jadi infak ini nggak ada ketentuan minimalnya. Berapapun yang kita punya, kita bisa keluarkan. Dan berapapun yang harus dikeluarkan juga nggak ada ketentuannya. Kita mau berinfak hanya Rp1.000, Rp2.000, terserah. Jadi ini bedanya infak dengan zakat. Nah, kalau zakat itu sudah ditentukan. Misalnya zakatnya emas dan perak, ya, zakatnya harta, itu kan sudah ditentukan. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat kalau dia punya nisab, ya, disebut dengan nisab namanya. Ketentuan minimal orang mengeluarkan zakat itu namanya nisab. Nah, nisabnya berapa kalau emas dan perak atau harta, ya, atau dagangan? Nah, itu nisabnya 80 gram kurang lebih. Nah, jadi kalau dia sudah punya 80 gram emas atau yang dikuskan dengan emas, ya, dari harta ini, maka dia sudah berkewajiban untuk berzakat.
Dan berapa yang harus dia keluarkan dari zakatnya itu juga sudah ada ketentuannya. Yang dia keluarkan adalah 2,5% dari harta yang dia miliki, itu dari ketentuan zakat yang sudah dia punya. Dari nisabnya tadi itu 2,5% yang dia harus keluarkan. Nah, ini bedanya dengan zakat. Nah, jadi kalau zakat itu memang sudah ditentukan, ada nisabnya, kemudian berapa yang harus dia keluarkan itu sudah ada ketentuannya. Ini bedanya antara infak dengan zakat. Kemudian ada lagi yang namanya sedekah. Sedekah ini bedanya dengan infak dulu ya. Bedanya dengan infak, kalau sedekah ini kalau infak tadi itu pasti berupa materi. Itu infak, itu pasti berupa materi. Tidak ada orang mengatakan saya akan berinfak dengan senyum saya, itu nggak bisa. Jadi infak ini selalu dengan berupa materi. Nah, ini bedanya dengan sedekah. Kalau sedekah bisa dengan materi, bisa juga dengan non materi. Nabi SAW mengatakan orang membaca subhanallah itu adalah sedekah. Membaca alhamdulillah sedekah, menyingkirkan bahaya dari jalan itu sedekah, membawa beban berat orang lain dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga sedekah. Jadi sedekah ini tidak harus berupa materi, bisa berupa materi, bisa juga lainnya. Saya teringat ada sebuah hal yang menarik ini di zaman Rasulullah SAW yang di kalangan kehidupan para sahabat. Orang-orang miskin di masa Rasulullah SAW itu pernah mengadu pada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, enak saudara-saudara kita yang kaya itu, katanya. Mereka itu selain mereka sholat, ya mereka melakukan amal-amal yang kita lakukan, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kata orang-orang miskin ini. Maka Nabi SAW kemudian, baik, kata Rasulullah, aku akan ajarkan kepada kalian yang kalau kalian amalkan, kalian juga bisa mempunyai nilai sedekah. Nah, apa itu? Yaitu kata Nabi SAW, kalian baca subhanallah, kalian baca alhamdulillah, kalian baca Allahu Akbar. Itu semuanya adalah sedekah-sedekah nilainya itu. Di lain waktu kemudian orang-orang miskin itu datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata kawan-kawan kami dari orang-orang kaya juga mengamalkan itu ya Rasulullah. Mereka juga tahu. Jadi mereka selain bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, mereka juga bersedekah dengan membaca zikir-zikir itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dalam firman Allah Ta'ala, dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah Ta'ala. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki karunia yang besar gitu ya. Jadi kita lihat irinya, ini yang sangat positif ini ya. Irinya orang-orang miskin terhadap orang kaya bukan iri karena orang kaya punya harta, bukan, tapi iri mereka bagaimana mereka juga bisa beramal, beramal soleh dengan ingin mendapatkan pahala yang besar juga. Betul, itu bentuk irinya mereka ini sangat terpuji, Pak, sangat terpuji. Bukan iri dalam hal hanya ingin bersaing ya dalam hartanya, tapi mereka ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, ini bedanya antara infak dan sedekah. Jadi kalau infak pasti berupa materi, kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Nah, kemudian bedanya dengan zakat ya. Kalau zakat sudah jelas ya bahwasanya orang mengeluarkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, di proyek-proyek kebaikan, di amal-amal soleh, jadi proyek-proyek kebaikan, dan Allah Ta'ala sudah tentukan itu memang kepada siapa didistribusikan zakat ini, kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada amil, kepada orang-orang yang masih lemah hatinya karena mereka baru masuk Islam, ya, kepada orang yang berhutang, budak yang lagi mengadakan perjanjian bebas dengan majikannya, dan lain sebagainya. Jadi ada 8 golongan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sabilillah juga diantaranya musafir gitu ya. Nah, sedangkan infak ini lebih umum, Pak. Infak itu orang yang membelanjakan hartanya, misalnya bukan dalam proyek kebaikan, itu juga disebut dengan infak, tapi itu tidak berpahala itu, tapi justru akan menambah kerugian. Kalau dia mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kejelekan, itu juga namanya infak, tetapi ini bukan infak yang berpahala, tapi justru ini yang akan melahirkan kerugian. Dia sudah rugi 2 kali, sudah mengeluarkan hartanya nggak dapat pahala lagi, justru dapat dosa. Fasayunfiqunaha summa takunu 'alaihim hasratan summa yughlabun, kata Allah. Mereka itu menginfakkan hartanya, kemudian apa yang dia keluarkan itu karena bukan di jalan Allah tapi di jalan syaitan atau di jalan-jalan di proyek-proyek kejelekan, itu menjadi sebuah kerugian. Nah, itu perbedaannya antara infak, sedekah, dan
dan zakat. Baik, cukup menarik nih Ustadz. Berarti Iya. ketika orang yang tidak mampu ingin membagikan sedikit apa yang dia punya, berarti niatnya adalah saya ini mau infak kayak gitu ya Ustadz ya? Dia bisa berinfak, ya bisa infak atau dia sedekah. Karena sedekah itu mencakup ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Itu bedanya. Jadi kalau sedekah sunnah ini ya infak-infak yang biasa itu sedekah sunnah, ya. Yang tadi yang juga bisa berupa materi atau non materi. Sedangkan sedekah wajib itu namanya zakat. Itu kata lain daripada zakat. Jadi kalau orang mau beramal dengan hartanya, itu dia bisa bersedekah atau berinfak gitu. Nah, untuk zakat sendiri Ustadz, itu berupa bahan-bahan pokok atau berupa makan-makanan nih yang kita bisa bagikan nih Ustadz? Nah, kalau ya tergantung jenis zakatnya, karena zakat itu banyak jenisnya. Kalau jenisnya berupa alat tukar ya, baik itu emas, perak maupun harta, maka yang dikeluarkan juga berupa harta. Jadi berupa harta atau barang dagang zakatnya perdagangan itu juga berupa harta yang dikeluarkan. Ya, itu termasuk urudut tijarah, termasuk barang dagangan ini juga yang dikeluarkan berupa harta. Nah, kecuali kalau zakatnya tanaman. Nah, kalau zakatnya tanaman, padi atau yang lainnya dari makanan-makanan pokok, itu tentunya yang dikeluarkan adalah tanamannya, ya padinya yang dikeluarkan. Ya, kalau begitu juga zakatnya binatang, ya sapi, kambing, unta, itu juga yang dikeluarkan adalah binatangnya, yaitu sapinya atau kambingnya tuh. Nah, kadang-kadang orang yang berdagang misalnya dia buka konveksi, itu nggak bisa dia berzakat kemudian dengan membagi-bagi konveksi. Jadi itu adalah merupakan bagian dari zakat harta. Jadi uangnya yang dia berikan, ya namanya zakatul mal, uangnya dia berikan. Ya. Kalau zakat fitrah, nanti kita akan menyinggung juga yang namanya zakat fitrah. Jadi zakat itu kan ada zakatul mal dan ada zakatul fitr. Nah, zakat fitrah ini disebut dengan zakatul nafas. Dan ini sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya makanya ini jangan sampai kita lupakan karena ini sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Beda-beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu memang waktunya tidak harus di Ramadan. Ya, tergantung jatuh temponya. Jadi zakat mal itu ada yang memang temponya itu tahunan. Ya, seperti perdagangan emas dan perak harta kita ini tahunan. Jadi selain mencapai nisab itu mencapai 1 tahun. Nah, 1 tahun itu dihitung mulai kapan? 1 tahunnya itu dihitung mulai jatuh ketentuan minimalnya atau yang disebut dengan nisab. Nah, misalnya kita punya uang senilai 80 gram itu misalnya di bulan Januari. Maka di bulan Januari sudah terhitung itu Pak. Bulan pertama Januari, Februari sampai nanti Desember itu 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun sudah Desember itu sudah jatuh waktunya kita berzakat. Jangan nunggu Ramadan, jangan. Karena bisa lewat nanti dari waktu kewajiban kita mengeluarkan zakat. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan untuk dikeluarkan zakat ini pada waktunya memang. Ada yang memang tidak harus menunggu 1 tahun, yaitu zakatnya tanaman. Itu nggak harus menunggu 1 tahun. Kapan kita panen dan sudah mencapai nisabnya, di situ kita mengeluarkan. Ya, itu zakat. Beda dengan zakat mal. Zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah memang ini dikeluarkannya di akhir bulan Ramadan. Ya, di akhir bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Jadi orang yang berkewajiban untuk berzakat fitrah adalah orang yang dalam keadaan hidup dia mendapati akhir Ramadan dan malam hari raya, ya yang merupakan awal 1 Syawal, malam hari raya. Jadi orang yang hidup seperti kita ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai nanti kita mendapati 1 Syawal, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah yaitu dengan mengeluarkan makanan pokok yang biasa kita makan untuk diberikan kepada fakir miskin. Kita berkewajiban untuk mengeluarkan untuk diri kita sendiri dan untuk semua yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ya, istri kita, anak-anak kita, ya, dan semua yang di bawah tanggung jawab kita itu supaya kita mengeluarkan zakat fitrahnya mereka. Dan ini kaitannya sekali lagi dengan puasa kita.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang zakat fitrah ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama fungsinya zakat fitrah ini adalah tuhratul lisaim, untuk membersihkan bagi orang berpuasa. Mungkin dalam puasa kita ini ya banyak hal-hal yang masih kurang baik ya dari puasa kita. Mungkin kita masih ada pembicaraan yang kotor ya, ada kebohongan dan semacamnya. Maka salah satu fungsinya dari zakat fitrah ini adalah tuhrah, untuk membersihkan puasa kita. Kemudian yang kedua, tu'matun lil masakin, untuk apa? Untuk memberikan makan kepada kaum fakir miskin. Bahwasanya ada jaminan bahwa di hari itu, utamanya ya di hari raya itu, tidak ada satupun dari manusia ini nggak bisa makan, Pak. Semuanya bisa makan. Inilah kita bisa melihat hikmahnya ya. Kalau manusia ini kemudian semuanya punya semangat memberi, maka semuanya akan memberi. Itu kita lihat ya ketika saatnya kita melakukan zakat fitrah ini, itu yang tadinya seseorang yang berhak menerima, tapi karena dia sudah kemudian mendapatkan banyak pemberian zakat fitrah dari orang lain, akhirnya dia juga berkewajiban. Ya, karena yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang punya yang mau dimakan dan lebih apa yang mau dimakan oleh dia di hari raya itu, Pak. Nah, jadi kalau sudah orang punya apa yang mau dimakan dan lebih dari apa yang mau dimakan untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka dia wajib mengeluarkan. Nah, di saat semuanya kemudian dari sana dari timur ke barat orang membagi zakat fitrah itu, akhirnya semuanya bisa berbagi. Itu indahnya berbagi, Pak. Betul. Ustaz mau memutuskan terlebih dahulu ya agar pahamnya lebih kafah kayak gitu. Bagi orang yang memiliki harta yang cukup, misalnya seperti emas, maka yang dikeluarkan berupa barangnya, Ustaz ya. Emasnya. Berarti emasnya yang juga diberikan. Atau hartanya. Kalau emasnya berarti berupa uang, boleh ya Ustaz ya? Boleh, jadi tidak harus emasnya, jadi bisa juga hartanya. Karena kan emas itu adalah merupakan alat tukar. Nah, alat tukar kita kan memang bukan emas ya, yang kebanyakannya itu, tapi adalah berupa uang itu. Jadi uang sama emas itu sama. Kalau misalnya dibelikan barang lain, misalnya kayak baju atau jangan. Harus itu uang ya, harus uang jadi atau harus berupa emas. alat tukar uang atau emas. Oke. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz dari pendengar, kebetulan dari Raas ini, dari Kepulauan Raas. Iya. Yang pertama Ustaz, apakah seorang tunanetra boleh menerima zakat katanya? Karena selama ini dihidupi atau makan dari orang tua katanya Ustaz. Iya. Tunanetra ini yang menjadi persoalan, apakah dia ini termasuk fakir atau miskin? Ya. Kalau dia orang kaya walaupun tunanetra ya, maka tidak boleh orang kaya menerima zakat. Nah, tapi persoalannya bukan karena tunanetranya, dia fakir atau tidak, dia miskin atau tidak, atau statusnya apa dia. Apakah ada orang yang banyak terlilit hutang misalnya ya, ini juga termasuk, baik dia buta atau tidak. Ya. Jadi bukan masalah buta atau tidaknya, tetapi dia ini adalah orang yang memang fakir miskin atau termasuk di antara 8 golongan yang memang sudah diterangkan. Gitu. Ya, dia fakir dalam kemampuan melihat Ustaz ya, tapi masih orang tuanya kalau mampu masih nggak usah menerima zakat gitu ya Ustaz ya. Kalau masih mampu dia bisa sekalipun makan ke orang tuanya ya, nggak istilahnya numpang ke orang tua dikasih dimakan. Jadi gitu ya. ada orang yang memang tidak punya penghasilan. Betul. Tidak punya penghasilan, itu namanya fakir. Nah, kalau orang punya penghasilan tapi penghasilannya itu hanya cukup untuk dimakan dirinya, itu namanya miskin. Itu bedanya fakir dengan miskin. Nah, jadi kalau fakir itu memang sudah tidak punya penghasilan, Mbak. Itu namanya fakir. Nah, kalau miskin ini sudah dia punya penghasilan tapi nggak cukup. Nah, nggak cukup. Itu jadi begitu, insyaallah. Dan yang kedua Ustadz, ada yang mengatakan kalau tunanetra itu tidak boleh makan dari uang yang dikasih pengurus masjid atau musola katanya. Tapi pengurus masjid memberikan kepada yang bersangkutan karena belas kasih. Bagaimana hukumnya katanya Ustadz? Tidak ada yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh makan dari apa yang dia terima, ya, baik dia tunanetra atau tidak, melainkan apakah dia itu memang berhak menerima atau tidak, itu persoalannya. Kalau dia, jadi kan orang yang berhak menerima itu disebut dengan mustahik namanya. Sedangkan orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya itu namanya muzaki. Nah, seorang muzaki itu memberikan kepada siapa? Kepada yang mustahik. Nah, adapun seorang yang bukan mustahik ya jangan diberikan, karena mereka tidak layak untuk menerimanya karena bukan mustahik, bukan yang berhak.
Nah, jadi begitu. Jadi persoalannya seorang yang tadi itu dia adalah seorang yang mustahik atau tidak. Kalau bukan mustahik ya memang tidak berhak untuk menerima, maka tidak layak untuk menerimanya. Nah, itu begitu Pak. Jadi persoalannya begitu. Jadi statusnya ada dua, antara dia muzaki sebagai orang yang berzakat, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, atau dia mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, Islam ini tentunya mengharapkan yang hari ini menjadi mustahik itu nanti ke depannya bagaimana dia menjadi muzaki gitu. Jadi jangan sampai mentalnya yang mustahik selalu ingin menjadi mustahik, enggak, tapi bagaimana dia kemudian berubah ya, berubah dari mustahik nantinya menjadi muzaki begitu. Oke Ustaz, ini juga ada pertanyaan dari pendengar Ustaz. Apakah boleh yaitu zakat yang kita dikeluarkan di bulan Ramadan sebenarnya belum nyampe 1 tahun Ustaz, tapi merasa sudah mampu untuk memberi, dia akhirnya mau mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan dalam bentuk THR. Apakah itu boleh Ustaz dalam melakukan seperti itu zakatnya? Iya. Jadi kalau mengeluarkan zakat belum jatuh temponya, ya itu tidak mengapa. Itu tetap diperbolehkan karena memang zakat ini antara memang ibadah yang mahdhah ya, dan juga antara ibadah sosial ya, antara itu zakat ini Pak, ya. Tapi kalau misalnya ibadah mahdhah memang tidak bisa kalau belum waktunya Pak. Itu kan seperti sholat misalnya, kita mau laksanakan zuhur, belum masuk waktu zuhur, ya maka nggak diperbolehkan. Jadi sudah ada waktu yang ditentukan. Nah, zakat ini memang antara itu, antara ibadah mahdhah dan ibadah sosial. Nah, sehingga misalnya dia mengeluarkan sebelum waktunya, seperti misalnya kita sekarang mengeluarkan zakat fitrah sekarang ini, padahal waktunya kan nanti masih di akhir Ramadan, ya, dari terbenamnya matahari di malam bulan Syawal itu kita waktunya mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya kita mengeluarkan sekarang, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa, walaupun belum jatuh temponya. Jadi itu diperbolehkan mengeluarkan sebelum waktunya. Apalagi memang untuk mengejar keutamaan dari bulan Ramadan. Yang tidak boleh kalau menunda. Kalau menunda itu yang tidak boleh. Nabi SAW itu pernah habis sholat asar, beliau itu langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sahabat sampai heran, ada apa Rasulullah itu kok langsung pulang gitu loh. Ternyata Nabi kembali lagi dan beliau menjelaskan, aku teringat ada lantakan emas itu yang belum dikeluarkan. Nah, jadi memang harus disegerakan. Ketika sudah jatuh tempunya seorang berzakat, ya itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda lagi. Meskipun dalam bentuk THR Ustaz ya. Nah, memberikannya apakah dalam bentuk THR atau tapi yang jelas kan memberikan berupa uang yang penting itu. Apakah itu mau dibahasakan THR tidak ada masalah, tapi yang jelas yang menerimanya ini adalah orang yang berhak. Kalau THR diberikan kepada orang kaya dan itu adalah merupakan zakat, maka nggak boleh. Kalau karyawan? Karyawan kalau nggak miskin ya nggak boleh. Nah, jadi lihat dulu statusnya. Kalau statusnya miskin tadi kan sudah saya jelaskan, adalah orang yang punya penghasilan, dia punya gaji tapi nggak cukup. Ya, artinya ya pas-pasan lah. Nah, itu masih tergolong miskin, ya boleh. Mau dibahasakan itu zakat atau mau dibahasakan THR. Tapi yang jelas bahwa orang yang mengeluarkan itu harus berniat, Mbak. Bahwa dia niatkan, walaupun ini bentuknya THR tapi dia niatkan zakat. Nah, jadi ini karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, semua amal ini harus disertai dengan niat. Ya, karena nanti yang membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah niatnya, Pak. Adalah niatnya. Kalau THR, kalau niat maksudnya niat THR bukan zakat, itu bebas mau diberikan kepada orang kaya, siapa itu bebas. Tapi kalau ini memang zakat, cuma dia bahasakan THR, niatnya zakat tapi dia bahasakan THR, itu harus tepat sasaran, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Iya, baik Ustaz. Dan untuk ketentuan emasnya harus berapa gram ini Ustaz yang dimiliki? Terus juga dengan kekayaan harta berapa? Nisabnya itu kan 80 gram. 80 gram? Nah, itu minimal. Jadi minimal. Selebihnya terus dihitung. Nah, berapa yang dikeluarkan? 2,5%-nya. Bisa berarti batas minimal emas yang dimiliki adalah 80 gram. 80 gram dengan potongan 20% untuk zakatnya kayak gitu ya Ustaz? 2,5 bukan 20. Oh ya, 2,5 gram untuk zakatnya. 2,5% ya, 2,5%. Jadi kalau kita punya uang 1 juta misalnya, ya berapa sekarang harganya emas berapa? Kira-kira? Kayaknya 2 jutaan lebih kayaknya. Oh, 2 juta. 2 juta kali 80 berapa? 160 juta kayaknya. Nah, berarti kalau kita punya uang 160 juta, berarti kita sudah
memiliki nisab, itu namanya. Sudah ada batas minimal yang kita punya untuk harus yang wajib kita harus keluarkan. Nah dari 160 juta itu kita keluarkan 2,5%-nya. Nah berapa 2,5% dari 160 juta ini? Oh, gitu. Itu yang kita keluarkan, Mbak. Kalau 1 jutanya kan 25.000 ya. Nah itu kali 160 juta itu. Ya, berapa nanti yang harus kita keluarkan dari 160 juta itu? 2,5% yang kita keluarkan. Gitu. Kalau harta Ustaz? Ya sama. Berapa ininya? Sama, dikurskan ke emas 80 gram. Oh, oke. Makanya tadi kan keluar kemudian kalau 2 juta misalnya 2 juta 1 gramnya berarti sekitar 160 juta misalnya. Ya. Nah, jadi itu apa namanya di antara amal-amal yang utama ya, di antara amal-amal utama yang harus kita lakukan ya utamanya di bulan Ramadan ini. Ada amalan lain juga yaitu adalah memberikan makan atau berupa buka bagi orang yang berpuasa. Ini pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan siapa orang manfattara shaiman, ya orang yang memberikan bukaan ini makanan untuk dibuat bukanya buka puasanya, itu kata Nabi dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa. Jadi ini peluang yang sangat besar bagi kita sekalian. Jadi memang di bulan Ramadan kita ini supaya kita banyak bersedekah, banyak berbagi kita. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah kana ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Nabi itu kalau memberi dia tidak takut miskin. Jadi memberi sebuah pemberian yang di mana dia tidak takut miskin gitu. Itu Rasulullah SAW ya. Dan ajwad mayakun kata sahabat, dan yang paling dermawannya Nabi Muhammad itu yaitu di bulan Ramadan. Ya, ajwad mayakun yang paling dermawan Nabi SAW itu tampak dari beliau itu di bulan Ramadan. Yaitu tatkala apa? Tatkala beliau ini bermudarasah, melakukan kajian bacaan Quran bersama malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW tadarusnya Mbak itu dengan malaikat Jibril ya, Rasulullah SAW. Nah pada saat itu Nabi SAW betul-betul adalah orang yang paling dermawan ya. Jadi beliau itu selain bertadarus Quran, beliau banyak baca Al-Quran, beliau juga berbagi dengan harta yang beliau miliki itu. Nah itu kedermawanan beliau sangat nampak sekali ya, dan sangat dermawan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga memuji ya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang melakukan sholat. Itu kata Allah Taala, dan mereka itu berinfak. Jadi selain mereka baca Quran, mereka sholat, mereka yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyah. Jadi mereka menginfakkan hartanya baik secara tersembunyi ya atau secara terang-terangan ya. Jadi memang kalau sedekah atau infak-infak yang sunnah itu memang lebih afdalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apa yang dia keluarkan dengan tangan kanannya seakan-akan tangan kirinya nggak tahu. Nah itu luar biasa pahalanya itu ya. Allah Ta'ala mengatakan ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang berharap nantinya mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah itu. Tapi beda dengan zakat. Ini juga perbedaannya zakat. Kalau zakat ini karena ini merupakan suatu kewajiban ya, sebagaimana sholat, haji itu supaya ditampakkan zakat, supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau sedekah sunnah atau infak sunnah itu lebih baik disembunyikan untuk menjaga kerahasiaan amal kita supaya juga jauh daripada riya ya, supaya jauh daripada riya. Ada yang biasa kita lakukan yang umum ya, yang umum juga dilakukan di masyarakat kita itu yang disebut dengan sedekah eler, Pak. Gimana itu Ustaz? Sedekah eler itu begini, saya bersedekah misalnya kepada seseorang ya, misalnya si A saya kasih sedekah, kemudian oleh si A disedekahkan lagi kepada yang lain. Itu namanya sedekah eler itu. Jadi terus mengalir ini sedekah, Masya Allah itu ya. Jadi memang tujuannya dalam Islam ini kita semuanya digalakkan ya untuk berbagi ini agar semua orang nanti bisa berbagi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah janji kemudahan demi kemudahan bagi mereka yang mau berbagi. Jadi kata Allah Taala, fa amma man a'ta, siapa orang yang mau memberi, ya mau berbagi, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan bahwasanya apa yang kita keluarkan dari harta ini nggak akan berkurang.
Ya, mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta itu karena disedekahkan. Bal yazdad, bahkan bertambah. Nah, jadi kata Allah Taala, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia. Jadi Allah akan berikan kemudahan, Pak, orang-orang yang bersedekah ini, ya. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila, orang yang pelit kata Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan biasanya orang yang pelit ini karena memang nggak percaya dengan janji-janji baik yang Allah Taala sampaikan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, dia akan dimudahkan juga, tetapi dimudahkannya bukan untuk kebaikan tapi untuk hal-hal yang menyulitkannya dia nanti, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi semuanya sudah dipampangkan, ya, ditampakkan jalannya di dunia. Kalau kita ingin kemudahan dalam kebaikan, ya kita berbagi, ya, dan kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kita ingin kesulitan, naudzubillah min dzalik, ya kita bersikap pelit, tapi naudzubillah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketentuan-ketentuan di mana seseorang mengeluarkan zakat itu, ketika seorang misalnya dia sudah punya harta sesuai dengan nisab yang sudah ditentukan, kemudian dia keluarkan 2,5%-nya, Pak, ya, maka orang ini itu statusnya orang ini sudah terbebas dari yang namanya penyakit bakhil. Ya, dia sudah terbebas. Sudah bebas dirinya. Allah Ta'ala mengatakan, wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, kata Allah Ta'ala. Ini dikatakan sukses. Jadi kalau orang sudah menunaikan zakatnya, itu namanya dia sudah terbebas dari kekikiran. Yang mana kekikiran ini merupakan salah satu hambatan yang nantinya menyebabkan kebinasaan dirinya, kekikiran ini. Ya. Kalau kemudian orang memberinya lebih daripada ketentuannya, selain berzakat dia juga bersedekah, ya, selain zakat yang merupakan wajib dia juga bersedekah, dia berinfak, maka ini dikatakan orang yang dermawan. Nah, jadi tingkatannya beda, Pak. Jadi kalau yang pertama, kalau hanya melaksanakan kewajibannya saja, ya, kalau melaksanakan kewajibannya itu tadi dia sudah terbebas dari kekikiran. Jadi dia bukan orang yang kikir dia. Nah, tetapi untuk kemudian naik menjadi orang yang dermawan, yang disebut dengan as-sakhi atau al-karim, orang yang dermawan, itu dia memberi lebih. Kenapa? Karena kalau dia berzakat, dia mengeluarkan haknya orang miskin, memang yang diberikan itu haknya orang miskin, bukan punyanya dia. Ya kan? Kan memang di dalam harta kita ini ada hak orang lain. Ini yang harus kita keluarkan. Nah, kalau kita nggak mengeluarkan, ini justru berbahaya. Kita menjadi seorang yang pelit, ya, orang yang bakhil, dan yang kita makan berarti ada haknya orang lain kalau kita nggak keluarkan. Tapi kalau kita keluarkan, kita aman sudah, alhamdulillah, haknya orang lain sudah kita keluarkan dan kita sudah bebas daripada pelit. Tapi kalau kita kemudian memberi lebih daripada kewajiban kita, selain kita berzakat, kita juga bersedekah, kita berinfak, maka kita naik derajatnya menjadi dermawan. Nah, orang yang dermawan ini, kata Rasulullah SAW, qaribun minallah, ya, dekat dengan Allah Ta'ala, wa qaribun minan nas, ya, dekat juga dengan manusia. Orang itu paling senang, Mbak, sama orang dermawan. Hatta, maaf, kadang-kadang kucing itu kalau tahu ada orang yang suka memberikan makan, dia senangnya luar biasa ketika orangnya datang itu. Dia akan menggerak-gerakkan ekornya, ya, seakan-akan dia sangat bergembira dengan kedatangan itu. Tapi kalau ada orang yang bakhil, orang yang pelit, itu kucing pun tidak suka. Apalagi manusia gitu. Jadi kalau orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dari api neraka, naudzubillah min dzalik. Ya. Sedangkan orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dengan manusia, dan juga dekat dengan surga. Ancaman Allah Subhanahu wa taala yang berat bagi orang-orang yang sudah berkewajiban zakat tapi mereka enggak mau berzakat. Apa kata Allah Taala? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Kemudian dia tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Taala? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum. Nanti emas-emas yang mereka miliki ini, emas perak yang mereka miliki itu nanti akan dibakar dalam api neraka.
Fatukwa bihajibahuhum, lalu kemudian disetrikakan kepada jidat-jidat mereka, pada muka-muka mereka, wa duhuruhum, kepada punggung mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka. Itu akan disetrikakan. Nah, hadza ma kanastum li anfusikum. Nantinya Allah atau malaikat akan mengatakan, ini yang kamu simpan untuk diri kamu. Kamu nggak mau mengeluarkannya. Fadzuqu ma kuntum ma taknizun, maka rasakanlah siksa ini diakibatkan yang kamu simpan. Jadi memang orang menyimpan emas dan perak itu tidak mengapa, tapi yang tercela kalau dia nggak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan kewajibannya. Hak orang lain harus dia keluarkan. Jadi kalau kita punya simpanan emas atau perak ya harus dikeluarkan. Kalau enggak, kita akan terkena ancaman azab ini, Pak. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini salah satu amalan. Dan amalan lain pula, selain juga ini merupakan sebenarnya ini merupakan dari yang pertama ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, untuk menyempurnakan yaitu di akhir-akhir Ramadan ini ada amalan yang sangat istimewa dan ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf itu artinya kita mengurung diri kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, dan yang lebih utama adalah masjid yang digunakan sholat Jumat ya. Kita dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejak beliau berpindah ke Madinah, itu beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf di masjid sampai beliau wafat, Pak. Jadi setiap Ramadan di 10 terakhir utamanya, di 10 akhir dari bulan Ramadan ini mereka beriktikaf. Ya, mereka beriktikaf di masjid. Ya, Rasulullah SAW dan sahabatnya, bahkan juga termasuk istri-istri beliau, itu mereka beriktikaf di masjid di 10 hari. Jadi ini merupakan amalan yang saya katakan sudah banyak ditinggalkan di masa sekarang. Ya, karena orang sudah banyak kesibukan yang macam-macam. Nah, makanya di sini perlu kita memanage kehidupan kita, gitu ya. Kita memanage, harusnya kita ini semakin ke belakang, ya, semakin ke belakang, semakin mendekati hari raya ini, kesibukan duniawi kita sudah semakin berkurang. Ya, kita kemudian menjadi totalitas kemudian ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kegiatan i'tikaf ini adalah merupakan sebuah bentuk totalitas ya dalam beribadah kepada Allah taala. Siang malam ada di masjid, Pak. Selama 10 hari itu i'tikaf. Itu i'tikaf yang sempurna. Walaupun tentunya kalau kita nggak bisa sempurna i'tikafnya sehari semalam selama 10 hari, ya kalau kita nggak bisa ya setiap kita ke masjid kita berniat i'tikaf. Dia mengatakan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, saya berniat i'tikaf di masjid ini madumtu fi, selama aku berada di dalam masjid ini. Nah, dia insya Allah mendapatkan pahala. Kenapa harus diniatkan, Ustaz? Kalau harus iya. Bedanya nggak menggunakan niat i'tikaf sama i'tikaf itu apa, Ustaz? Bedanya kita sama-sama begini. duduk di masjid. Betul. Kan, jadi yang memang inilah fungsinya niat. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, semua amalnya supaya diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Nah, jadi kalau kita hanya diam di masjid mau bernaung misalnya, itu bukan niat i'tikaf, maka nggak dapat pahala i'tikaf. Nah, di sini pentingnya ilmu gitu ya. Jadi kalau kita punya ilmunya kemudian kita niat i'tikaf, maka kita mendapatkan pahala i'tikaf. Ya sambil kita menunggu saudara kita misalnya, tapi kita niatnya niat i'tikaf, maka kita mendapatkan pahala i'tikaf. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya jadi niat itu, Pak, itu akan kemudian menambah kualitas dari amal yang kita lakukan. Jadi banyak kadang-kadang ada amalan yang besar tapi kemudian menjadi nihil, menjadi kecil ya karena niatnya. Ya, sebaliknya ada amalan yang kecil tapi kemudian menjadi besar juga karena niatnya. Jadi niat ini sangat berperan penting dan sangat strategis ya, terkait dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Dan memang antara amal dengan niat itu nggak bisa dipisah. Ya, harus selalu sejalan memang antara niat dengan amalnya. Dan dipersilahkan kita memperbanyak niat-niat yang baik selagi itu bisa. Selagi ruangnya memungkinkan untuk kita niatkan. Misalnya ketika kita ada di masjid, kita nunggu sholat jamaah, itu kita niatkan dengan banyak niat. Pertama, niat i'tikaf itu sendiri. Yang kedua, niat menunggu datangnya sholat. Itu juga pahala itu. Intidarus sholat, batus sholat. Jadi kata Nabi SAW, menunggu sholat setelah sholat. Itu pahalanya sangat luar biasa. Nah, kemudian belajar, ya dia niatkan juga belajar. Kalau misalnya ada kajian ilmu di situ, dia niatkan juga mencari ilmu. Nah, sehingga banyak pahala yang dia dapati.
berupa dari niat-niat yang dia hadirkan di saat dia berniat berada di dalam masjid itu. Nah, ini termasuk amalan yang utama pula gitu ya. Selain yang saya ingatkan tadi, di akhir Ramadan kita punya suatu kewajiban ya, kewajiban setiap orang, yaitu lakukan zakat fitrah. Nah, ini yang tentunya yang menjadi sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan juga Ustadz ya dari pendengar, gimana katanya kalau di kota itu sudah lumrah orang bagi-bagi makanan secara gratis tanpa ada embel-embel kayak gitu Ustadz. Kalau di desa kok kayaknya nggak sah ya Ustadz kalau kita cuman misalnya berbagi makanan untuk orang yang berpuasa. Kalau enggak datang ke rumah itu setidaknya menggelar tahlilan dulu kah, yasin dulu, kok kayaknya kurang keutamaannya katanya Ustadz. Itu apakah benar? Apakah sama saja pahalanya dengan orang yang hanya memberikan makanan, entah itu di pinggir jalan maupun langsung ke rumah-rumah kayak gitu ya, memberikan menu buka puasa, atau dengan orang mengundang datang ke rumahnya lalu melakukan buka puasa, tapi sebelumnya dibuka dengan tahlil dan juga yasin terlebih dahulu, Ustaz. Apakah pahalanya sama saja? Apakah memang lebih utama yang seperti ini, Ustaz, mengundang orang lalu ada agenda mengaji dan semacamnya? Ya, itu tergantung kondisi, ya, tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Kalau misalnya kita langsung membagikannya, ya itu sangat berpahala. Ya, langsung kita bagi-bagi tanpa kita undang mereka. Nah, tetapi kalau misalnya kita niatnya ada niat yang lain, ya, kita mengundang mereka agar mereka bisa berzikir bersama dan juga mendapatkan siraman ilmu, pengetahuan, ya itu nilainya nanti bisa plus, kan begitu. Jadi itu punya nilai plus nantinya. Ya, selain kita berbagi, nah, kita juga mengajak mereka untuk melakukan amal soleh. Nah, itu menjadi nilai-nilai plus. Nah, cuma hanya saja begini yang kita harus hindari ketika kita berbuat baik dengan harta kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita membuat orang sengsara, Mbak. Jadi jangan sampai orang dibuat sengsara, ya, menderita dia untuk mendapatkan sesuatu yang kita akan berikan. Itu jangan. Jadi bagaimana orang itu dia mendapatkan kebaikan dan dia merasa senang dengan kebaikan yang akan kita berikan, ya. Jadi kalau misalnya dengan cara mengundang mereka, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian harus antriannya panjang, itu kan kasihan. Ya, sebenarnya kan bisa kita atur caranya itu. Bagaimana mereka merasa senang dan mereka bahagia dengan pemberian yang kita berikan. Karena kalau sampai menyakiti orang, mengganggu orang, itu bisa mengurangi terhadap pahala sedekah yang kita lakukan. Nah, itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu batalkan. La tubtilu, jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni, dengan cara mengingat-ingat. Ya, kamu sudah saya beri ini, saya. Nah, itu namanya mengingat-ingat. Itu dilarang, enggak boleh kita mengingat-ingat kebaikan kita. Jadi justru kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain kita lupakan. Tapi kebaikan orang lain kepada kita, kita ingat. Jangan sampai kita lupakan. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah ada menyakiti atau mengganggu gitu ya. Kita mau beri sesuatu kepada orang tapi harus disengsarakan dulu orang itu, jangan. Jadi kita buat bahagia dia. Jadi bagaimana membahagiakan fakir miskin itu dengan sedekah-sedekah kita, membuat mereka itu tersenyum. Ya, jadi begitu. Jadi memang manajemennya yang perlu diperbaiki nih. Kadang-kadang ada pembagian sedekah tapi harus orang berdesak-desakan, berjejal-jejalan sampai kemudian ada yang begini dan begitu. Nah, itu yang kita sangat sayangkan. Tapi insya Allah dari niatnya orang yang bersedekah, mungkin niatnya tidak ingin dia berbuat jelek kepada mereka, ya, atau menyakiti mereka, enggak. Cuma itu kan akses dari kejadian yang tanpa tanpa dia perkirakan sebelumnya. Nah, ini yang saya katakan, ini perlu manajemen. Nah, jadi itu teknis saja, apakah langsung dibagi ya seperti kebiasaan kita di kota atau dengan mengundang. Nah, itu tergantung kondisinya. Jadi insya Allah ada nilai plusnya ketika misalnya kita mengundang, misalnya ya, kita ajak mereka berzikir, kemudian ada siraman rohani dan semacamnya. Nah, itu masya Allah itu mendapatkan banyak kebaikan yang kita berikan. Selain memberikan kebaikan berupa materi, juga merupakan kebaikan-kebaikan yang non materi ini, insya Allah seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir Ustaz ini, gimana katanya, apakah benar ini ketika misalnya ada 4 saudara kayak gitu ya, hanya ada 2 dan 3 saudaranya yang anggaplah masih di atas rata-rata kemampuannya secara finansial, itu katanya apakah benar keutamaan dalam bersedekah maupun infak maupun juga zakat
lebih didahulukan saudara atau keluarganya daripada orang lain. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Ya, betul. Jadi memang keluarga itu mempunyai banyak nilai. Jadi yang pertama nilai silah, itu menyambung kekeluargaan, ya. Kemudian selain daripada itu ya apa namanya albir, ya, kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi selain nilai kebaikan yang bisa kita lakukan juga ada nilai silahnya. Makanya diutamakan memang keluarga kita, tetapi keluarga yang bukan menjadi tanggung jawab kita dalam memberikan nafkah. Kalau orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, istri kita, anak kita, ya nggak boleh. Nah, tapi kalau saudara itu bukan tanggung jawab kita sudah. Betul. Ya, atau kerabat, sepupu dan semacam itu bukan tanggung jawab kita. Maka tentunya mereka aula, mereka lebih utama untuk kita santuni, untuk kita berikan kepada mereka. Nah, jadi kalau yang di bawah tanggung jawab kita itu tidak boleh menerima zakat, ya, karena mereka memang menjadi kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Nah, tapi di luar mereka, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, nah, tentunya kita mulai dari kerabat kita dulu, ya, karena kerabat ini yang lebih utama untuk mendapatkan kebaikan daripada orang lain. Dikata Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Jadi orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagian mereka lebih utama dengan sebagian yang lain. Fi kitabillah, dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala sudah jelaskan itu. Kadang-kadang memang orang berbuat baik kepada kerabatnya sendiri, kadang-kadang malas gitu ya. Dan bahkan juga perhitungan, Ustaz. Perhitungan kadang-kadang begitu. Karena apa memang? Karena memang nggak disebut-sebut kebaikannya. Nah, ini sebagai ujian, ya, ujian hati gitu ya. Nah, kita kalau berbuat baik kepada saudara sendiri, kadang-kadang kan mereka tidak menyebut kebaikan kita. Nah, jadi itu kadang-kadang yang menjadi sebab orang. Nah, jadi kita nggak boleh seperti itu. Memang kita harus memberikan sesuatu karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin mendapatkan sebutan, mendapatkan pujian, bukan. Nah, justru yang harus diutamakan memang keluarga dekat kita, itu yang harus diutamakan. Walaupun kita nggak mendapatkan nggak mendapatkan pujian dan semacamnya, memang iya, itu kadang malah bukan diungkit-ungkit tuh sama yang pemberi, Ustaz. Iya. Kadang-kadang orang kan karena memberikan kepada yang lain, nah itu kan kadang-kadang dia mendapatkan banyak hal, ya, bisa dipuji, ya, disebut-sebut. Iya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, kata Nabi, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kita harus mengutamakan kerabat kita dulu, ya, daripada orang lain, gitu. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi memang keikhlasan itu sangat penting, ya, keikhlasan dan ilmu juga, bagaimana dia bisa bersedekah, berinfak, ya, dengan cara yang baik dan benar, itu sangat dibutuhkan, ya, keilmuan kita dan keikhlasan kita. Ada sebuah hadis juga, Nabi SAW mengatakan, afdhalus shadaqah, kata Nabi, paling utamanya sedekah itu wa anta sahihun, di saat kamu dalam keadaan sehat. Syahihun, dalam kondisi kamu ini merasa eman dengan harta kamu. Nah, biasanya orang yang masih muda, orang yang masih sehat, itu kan tingkat emannya terhadap harta itu sangat tinggi. Ya, karena dianggap dirinya masih sehat, ya, karirnya masih panjang gitu, ya. Dia merasa eman. Nah, ketika dia bersedekah dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, sungguh sedekahnya itu menjadi sedekah yang sangat utama. Ya, dibandingkan orang yang sudah sakit-sakitan. Ya, orang yang sakit-sakitan atau yang sudah tua renta, ya, sakit-sakitan, rasa emannya terhadap hartanya sudah berkurang. Saya sudah mau mati juga, mau ditinggalkan gitu. Ya, bukan berarti kemudian tidak dianjurkan bersedekah, enggak, tetap dianjurkan bersedekah. Nah, cuma keutamaannya memang itu lebih utama orang yang masih sehat, seger, dan dia masih eman terhadap hartanya, gitu ya. Justru memang dianjurkan ini kalau dia sudah mau mati kemudian nggak mau bersedekah, itu berat sekali, gitu ya. Justru Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, infakkan apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahdakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Jadi salah satu penyesalan manusia nantinya ketika mati, ketika dia mengingat ada yang belum dia sedekahkan, itu dia menyesal, ya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, dia akan minta kepada Allah, ya Allah, tolong tangguhkan, ya Allah, kematianku sebentar, ya Allah,
Untuk apa tujuannya? Dia sebutkan, fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah ya Allah. Jadi penyesalan orang yang nggak mau bersedekah itu menyesal sekali ketika dia mati. Dia ingin minta tangguhan waktu pada Allah untuk bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh untuk berbuat amal-amal soleh. Jadi menjadi sebuah penyesalan seseorang nantinya ketika orang tidak mau bersedekah, dia akan menyesalinya itu. Makanya sebelum kita menyesal, ya kita segera ya berbanyak berbuat dengan harta kita untuk berbagi dengan sesama kita. Insya Allah seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahan hari ini. Ini sungguh luar biasa bagi kami. Dan semoga informasi ini, Tretan, dan juga kajian ini menambah hazanah pengetahuan kita, terutama dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, dalam meningkatkan hubungan sesama manusia. Untuk itu, Tretan, kami pamit undur diri dan juga undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.